jahila bodoh sapa siman. Iku jahila bodoh sapa siman. Iku jahila bodoh sapa siman al-Fatihah ing Fatihah. Wa ta'azzarat lan angel. Wa ta'azzarat lan angel apa Fatihah alaihi ngatase siman. Wa man dan barang siapa jahilan tidak bisa, tidak tahu, tidak bisa al-Fatihah, tidak bisa Fatihah. Siapa orang yang tidak bisa Fatihah? Dijelaskan ailam yang fadha. Maksud bodoh Fatihah artinya dia tidak hafal bacaan Fatihah satu atau ta'azzarat atau wau ta'aw ya, ada yang orang yang ta'azzarat atau yang lebih enak atau ta'azzarat atau angel opo Fatihah atau Fatihah terasa sulit atau ta'adzarat angel atau Fatihah sulit baginya ta'adzarat atau angel opo Fatihah alaihi atase siman atau dia kesulitan membaca Fatihah. Kenapa dia kesulitan membaca Fatihah? Li'adami mu'allimin karena orang nanane wong kang mulang. Li'adami mu'allimin karena orang nanane wong kang mulang, karena tidak ada yang mengajar. Maka au mushafin au mushafin au nahwihi au mushafin au nahwihi wa misluhu ma laulam yajid ujurata ta'limi lahu gitu ya. Masalah umpamanya, jadi awal ta'adzarat atau dia kesulitan Fatihah baginya. Kenapa dia kesulitan baca Fatihah? Li'adami mu'allimin, karena tidak adanya guru yang mengajarinya sehingga dia tidak bisa membaca Fatihah, atau karena au mushafin karena dia tidak memiliki Quran yang ada bacaan Fatihahnya, atau sama halnya malam yajib ujrata ta'limihi, atau dia tidak memiliki upah untuk membayar guru yang mengajari Fatihah. Ayat guru nama siap mengajar Fatihah tapi minta dibayar, maka besok kayak diajar Fatihah mah sepertemuan 100.000 barang ngaji Fatihah itu kan susah gitu ya. Nah kalau begitu bagaimana? Wa ahsanalan bagusaken sapa siman ghairoha ing liyane Fatihah. Wa ahsanalan bagusaken sapa siman ghairoha ing liyane Fatihah, dan dia bisa selain Fatihah. Al-Qur'ani saki Al-Qur'an ya, terjemahkan waman barang siapa jahila yang tidak mampu, tidak bisa atau tidak tahu Al-Fatihah terhadap surat Fatihah, dia tidak bisa Fatihah ya. Maksud tidak bisa Fatihah, tidak hafal Fatihah. Au ta'adzarut atau dia merasa
kesulitan membaca Fatihah, atau ta'adzar atau Fatihah sulit alaihi baginya. Kenapa? Li'adami mu'allimin, karena tidak ada yang mengajarnya. Masalah umpamanya wa ahsana, dan dia bisa ghairuha selain Fatihah, maka nanti di bawah jawabannya wajaba, maka wajib alaihi ngatasi siman. Wajaba, maka wajib alaihi ngatasi siman opo sab'u ayatin, itu piro-piro ayat. Maka wajib bagi orang yang tidak bisa Fatihah tadi tetapi dia bisa selain Fatihah untuk membaca 7 ayat mutawaliyatin, kang nuli 7 ayat yang terus menerus. Wajib, maka wajib alaihi ngatasi siman opo sab'u ayatin, itu piro-piro ayat mutawaliyatin, kang nuli, maka wajib baginya membaca 7 ayat yang beruntun ya. Kalau dia mampu, lamun teu mampu kumaha? Iwadon hale dadi gaganti, ada iwadon karena dadi gaganti, iwadon karena dadi gaganti anil Fatihah, saking Fatihah sebagai pengganti bacaan Fatihah, maka diganti dengan 7 ayat yang beruntun yang terus menerus. Lamun teu mampu, maka au mutafarriqatin, atau kang pisah atau diganti dengan 7 ayat yang terpisah-pisah kalau memang tidak mampu yang yang beruntun yang terus-terusan. Fa'in ajaja mangkalamun abasapasiman anil Qur'ani, saking Al-Qur'an Fatihah tidak bisa gitu ya. Setelah kemudian gantinya dari Al-Quran juga tidak bisa 7 ayat dari Al-Quran, jangankan yang mutawaliyah yang beruntun yang terpisah-pisah juga dia tidak bisa. Ya misalkan bagaimana? Fa'in ajaja mangkalamun apasapasi wong anil Qur'ani, saking Qur'an ang syahru te arepan sholat Fatihah beli apa? Jadi ustadznya wis angsaru maca 7 ayat yang terus menerus beli apa? Ya wis bakal beli apa 7 ayat yang terpisah, penting mah 7 ayat pada baik beli apal. Maka bagaimana? Ada bidzikrin badalan anha, ada makan nakani sapa siman, ada makan nakani sapa siman bidzikrin kelawan zikir, bidzikrin kelawan zikir badalan hale dadi gaganti, badalan hale dadi gaganti anha saking Fatihah, ana saking Fatihah. Lamun teu mampu maca Quran sebagai ganti Fatihah, maka dia bacalah zikiran badalan hale dadi gaganti ana saking Fatihah sebagai pengganti zikir tadi dari bacaan Fatihah, bihaitsu la yanqusu, kelawan sekiranya orang kurang apa zikir, bihaitsu la yanqusu, kelawan sekiranya orang kurang apa zikir. An hurufiha, saking pira-pira hurufnya Fatihah, maka diganti dengan bacaan zikir sebagai ganti dari Fatihah yang huruf-huruf zikir tadi tidak kurang dari huruf-huruf Fatihah ya. Jadi ulangi mana? Jika tidak mampu membaca Al-Quran, maka diboleh diganti dengan zikir sebagai ganti dari Al-Fatihah. Tapi bihaitsu la yanqusu an hurufiha, sekiranya huruf-huruf zikiran tersebut tidak kurang dari jumlah huruf-huruf yang terdapat di dalam Fatihah. Timbul patarasan kang uden ai jumlah huruf anu aya Fatihah aya sabaraha,
Oh jumlah huruf nu aya Fatihah teh 150 genep tulis kita apa? Jumlah huruf yang terdapat di dalam Fatihah adalah 156. Nah 156 teh dengan menetapkan alifnya lafaz maliki yaumiddin. Kan ada qiraat lain yang membuang alif, jadi lamun alif ditetapkan mah jumlah huruf nanti 156. Tapi kalau alifnya dibuang maka jumlah huruf nanti cuma 155 gitu kan. Mana zikir yang jumlah hurufnya sama dengan Fatihah dan nyata suatu seperti ya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada ditulis masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Itu adalah zikir sebagai pengganti daripada bacaan Fatihah. Apa zikirannya? Tulis Subhanallah. Tulis apa deh? Ayeuna apa maksudnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sabut masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Tapi diulang-ulang karena jumlahnya kan nggak sampai 156 huruf, diulang-ulang ikarriru zalika, diulang-ulang hatta yablugha qadral Fatihah, sehingga jumlah huruf nanti bisa mencapai huruf-huruf yang ada dalam Fatihah. Ayo baca orang Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Itu diulang-ulang, jangan satu kali. Summa yukarriru dzalika, diulang-ulang bacaan zikir tadi hatta yablugha qadral Fatihah, sehingga jumlah huruf teh mencapai ukuran huruf yang ada di dalam Fatihah. Berapa jumlah huruf yang terdapat dalam Fatihah? 156 dengan menetapkan alifnya lafaz maliki, ditetapkan alifnya. Kalau dibuang alifnya maka jumlahnya bukan 156 tapi 155 gitu. Kumaha ieu teh ya jelema teh asa on teh maca Fatihah teu belul. Maca zikiran teu begung, kumaha tah ieu? Maca Fatihah boten saged. Maca zikir boten saged. Anu naon atuh bisa? Bisa ngasare pat naumul alif ibadah cenah sarana jelema pinter mah, pinter mah aya teu pinter beunang. Namun santri ibadatun, sarena santri mah ibadah. Kumatah maca Quran beli bisa, maca zikir beli bisa, ya. Maka fa'ilam yusin maka lamun ora bagusakeun sapa siman, maka lamun ora bagusakeun sapa siman. Lamun si jahit teh maca Quran teu bisa, Qur'ana ning maca Quran. Maca Quran teu bisa, malum tiang tanosnya. Wala zikr lan ora zikir, maca zikir beli bisa, subhanallah beli apal-apal. Ya. Maka waqofa maka ngaden sapa si wong. Waqofa maka ngaden sapa si wong qadral Fatihah kelawan kira-kira Fatihah, maka dia berdiri lilan saukuran bacaan Fatihah. Lamun maca Fatihah sabaraha menit misalnya
maka dia berdiri sama dengan atau sekurang namanya membaca fa'ilam yusin. Ayo, fa'ilam yusin. Maka jika dia tidak bisa membaca Al-Quran wala dzikron, dan tidak bisa membaca zikiran waqafa, maka dia berdiri qadal Fatihah seukuran lamanya membaca Fatihah. Jadi kesimpulannya, jika tidak bisa membaca Al-Quran, jika tidak bisa membaca zikiran, maka wajib berdiri seukuran lamanya membaca Fatihah. Apa itu? Wa fi ba'din nusahilan ikulum sebagian tuladan matan. Ladikulum sebagian tuladan matan. Wa qira'atul Fatihah utai dawu wa qira'atul Fatihah. Wa qira'atul Fatihah utawi dawu wa qira'atul Fatihah. Ba'da bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam sawise bismillahirrahmanirrahim. Wahyalan utawi bismillahirrahmanirrahim. Kadang perlu dibaca bismillah. Kenapa lantaran bismillah teh iku ayat siji minasake Fatihah, karena bismillah teh mangrupakeun ayat dina Al-Fatihah gitu. Baca we bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu kalau di luar-luar ya tidak dibaca bismillah. Nah, kita harus membaca, harus dibaca. Oke. Jadi kesimpulannya bahwa bismillah itu merupakan satu ayat dari Fatihah. Wal khamisul utai kang nomor 5 niku ruku'. Wa qalu fardi lan utawi leuwih kidik-kidik ke fardhone ruku. Lan utawi leuwih kidik-kidik ke fardhone ruku, minimal ruku teh iku apa imin kade wong kang ngadeg paling tidak di dalam ruku bagi orang yang mau berdiri. Liqaimin kade wong kang ada qadirin kang kuasa. Qadirin kang kuasa ala ruku'i ngatasi ruku. Qadirin kang kuasa ala ruku'i ngatasi ruku bagi orang yang berdiri dan mampu untuk ruku. Mu'tadilil hilqati kang sedengan kedadiane. Mu'tadilil hilqati kang sedengan kedadiane. Atau kang menjana kedadiane. Ngerti menjana sedengan ukuran itu normal gitu ya. Kalau mang saurnya kasepnya bager soleh gitu, wajar dalam laki disebut kasep teh. Namun mang sabrian teh nu geulis nu baheno wah itu bahaya. Mu'tadilil khilqati kang menjana kedadiane. Salimi badanihi kang selamat. Salim yadai ya. Salim yadai kang selamat tangan lorone si wong. Kang selamat tangan lorone si wong. Bari jeung kedua tangannya normal salamet teu cacat. Warubbataihi lan dengkul lorone si wong. Terjemahkeun heula wal khamisu. Dan rukun yang kelima ar-ruku' adalah ruku' aqallu fardhihi, minimal fardunya ruku' liqaimin. Ayo ikut semua belajar ya. Jadi mengeluarkan suara itu bisa mengencerkan otak ya. Liqaimin qadirin ala ruku'i mu'tadilil khilqati, yang normal fisiknya, mu'tadilil khilqati bagi ditulis. Salimi yadaihi, yang normal kedua tangannya, kayak siap-siap mang sahru. Orang Indramayuman ayah hadir mang sahru ke sahru namanya. Sahru Ramadan bukan.
Sarwa apa? Hah? Syarmaudin. Ya. Salim yadaihi tang yang normal kedua tangannya, warukbataihi dan kedua lututnya, ya mangsaru wal khamisu magorok sing tarik. Dan rukun yang nomor ke-5 ruku wa aqallu fardhihi. Ya, sedikit-sedikitnya fardunya ruku. Boleh betul ali qaimin. Bagi orang yang sholat berdiri qadirin ala ruku'i atas ruku mu'tadil khilqati salim yadaihi warubbataihi. Mantep nambah gak sampai setelah iku ayat ini ya khabar dari mana dah? Ayat ini khabar daripada aqallu. Ya kalau kan mau ada iku ayat hania. Siapa namanya Hania? Hania teh dongkok doyong tawaduk gitu. Doyong yang bagus gitu ya. Lain doyong karena nurutan gitu. Iku ayan hania yenta merekungkung sapa siwa. Iku ayan hania yenta merekungkung sapa siwa. Bi khairin hinasin kelawan tanpa kelawan tanpa degek dengak berarti. Bi khairin hinasin kelawan tanpa degek itu jadi tidak kepalanya itu tidak ke atas, kelawan tanpa degek. Jadi apa membungkuk tapi si kepala dadanya itu tidak membusungkan dada. Jadi si dadanya tidak ya pokoknya jadi tunggul rata gitu ya. Coba kamu ada yang praktek ruku satu orang. Bang Duden ruku Bang Duden. Cepetan. Ruku berdiri. Ruku. Nah itu namanya ruku sampai dengek gitu ya. Itu dadanya tuh ke atas kan membusung ke atas. Itu tidak boleh begitu, harus rata mengulang rukunya. Nah jadi jangan ulang kita yang pertama yang salah. Saat ruku dadanya di ke atas kan. Nah itu kan itu namanya inhinas itu namanya. Ruku sambil dadanya dibusungkan ke depan gitu. Jadi merkungkungnya namanya membungkuknya tidak boleh sambil inhinas gitu ya. Ya duduk lagi. Bi ghairi hinasin kelawan tanpa degek. Qadra buluhi rohataihi kelawan kira-kira tumekane telapak tangan lorne jiwa. Kelawan kira-kira tumekane telapak tangan lorne jiwa. Rukbataihi ing dengkul lorne jiwa. Jadi ketika ruku, ketika membungkuk itu kira-kira kedua telapak tangan itu bisa sampai atau bisa menggapai kepada kedua lutut. Punten Mang Udan berdiri lagi. Tunah kita mengatur. Nah, itu. Ruku, membungkuk. Nah, kira-kira kedua telapak tangan ini ya, kedua telapak tangan bisa sampai harus itu kan ya, jangan jangan dilonggarkan harus di. Nah kira-kira kedua telapak tangan buluk tuh sampai kepada kedua lutut tuh kan sampai kepada lututnya. Nah, seperti itu bagus ya. Terus qadra buluk irohata ini kelawan kira-kira tuh makane telapak tangan lorone siwa rukbataihi ing dengkul lorone siwa dengan ukuran sekira-kira kedua telapak tangannya bisa menggapai kedua lututnya.
Lau aroda dalam mengharapkan sapa si wong wada'ahu ma ing nyelehaken rohatahi wada'ahu ma ing nyelehaken rohatahi alaiha ing atase rukbataihi jadi minimal di dalam ruku itu adalah ayan hania membungkuk dengan tanpa membusungkan dada dengan ukuran sekiranya kedua telapak tangan bisa menggapai kedua lutut. Andai kata dia mau meletakkan kedua telapak tangan itu di atas kedua lututnya tadi. Nah itu bagaimana kalau tidak mampu seperti tadi? Fa'ilam yakdir maka lamun orang mampu sapa si wong ala hadza ruku ing atase kilah ruku. Fa'ilam yakdir maka lamun orang mampu sapa si wong ala hadza ruku ing atase kilah ruku. Kalau tidak mampu melakukan ruku seperti tadi ya. Jika tidak mau melakukan ruku seperti tadi, maka bagaimana? Inhana maka merekungkung sapa si wong. Inhana maka merekungkung sapa si wong, maka dia merekungkung dan membungkuk. Dia kata Iqbal orang Bekasi Metin Hati Jawa, merekungkung dibaca merekongkong. Inhana maka apa aja tadi? Merekungkung sapa si wong, maka dia membungkuk. Makdurahu kelawan sak kuasane si wong. Makdurahu kelawan sak kuasane si wong, maka dia membungkuk semampunya. Yang penting membungkuk. Dongkok yang penting mah. Wa amalan isyara sapa si wong bitarbi kelawan peningale si wong. Lan isyara sapa si wong bitarbihi kelawan wa bitarbihi kelawan peningale si wong bitarbihi kelawan peningale si wong. Jadi kesimpulannya, jika tidak mampu melakukan ruku seperti tadi, maka wajib membungkukkan badan semampunya. Wa ma'a bitarbi, dan dia memberi isyarat dengan kedipan matanya. Nah, penting aya doyongna. Kemudian disempurnakan dengan kedipan mata. Eta minimal ruku teh. Jadi kumaha minimal ruku teh? Minimal ruku teh membungkukkan badan tanpa mendengak ya. Kemudian kedua tangan sekiranya bisa sampai kepada kedua lutut bila ingin diletakkan di kedua lutut, itu minimal. Kalau yang sempurnanya bagaimana? Wa akmalur ruku'i lan utawi luwih sempurna ruku. Tanpa sempurna maka ikut taswiyatur raki'i. Ikut taswiyatur raki'i mada'akne wong kang ruku. Iku taswiyatur raki'i mada'akne wong kang ruku. Zahrahu hingga gerek ya si raki wa nuqahu lan gulune raki. Ruku yang paling sempurnanya adalah zahra dengan unuk. Apa zahra teh? Punggung dengan unuk dengan leher harus sejajar ya, harus sejajar. Jadi taswiyatul raki' mensejajarkan atau meratakannya orang yang ruku
Zuhrahu punggungnya, wa unuqahu dan lehernya itu harus rata. Jadi meratakan atau mensejajarkan punggung dan lehernya seperti sebuah papan yang lurus. Kasofihatin kaya papan wahidatin kang suwiji. Kasofihatin kaya papan wahidatin kang suwiji, seperti sebuah papan yang lurus itu aja. Wa nasbu saqaihi lan jejegakan wentis lorone siraki, lan jejegakan wentis lorone siraki, lan jejegakan wentis lorone raki. Wa akhadhu rukbatai lan nyekel dengkul lorone raki, lan nyekel dengkul lorone raki. Kemudian memegang kedua lututnya, biadaihi kelawan tangan lorone roki, kelawan tangan lorone roki. Terjemahkan wa akmalu ruku'i, dan paling sempurnanya ruku. Taswiyatur roki'i, meratakannya orang yang ruku. Ulangi lagi, taswiyatur roki'i apa? Meratakannya orang yang ruku. Zuhrahu punggungnya, wa unuqahu dan lehernya. Jadi punggung dan lehernya diratakan. Bihaitsu yasira, sekiranya yasironi ya, bukan yasiro. Bihaitsu yasironi, sekiranya keduanya menjadi seperti papan sejajar. Itulah itu sudah kurang non. Sekira keduanya menjadi apa? Ya, menjadi apa? As-safihatin, seperti sebuah papan, ya, seperti sebuah papan. Wahidatin, yang satu, seperti satu papan yang lurus. Wa nasbu saqaihi, dan menegakkan. Ngerti menegakkan? Menegakkan kedua betisnya, di kedua betisnya ditegakkan. Wa akhdhu rukbatayhi, dan memegang kedua lututnya. Dipegang oleh apa? Biadaihi, dengan kedua. Jadi berarti cara ruku yang paling sempurna, pertama punggung dengan leher harus rata seperti sebuah papan yang lurus. Nomor kedua, betis harus ditegakkan. Nomor ketiga, kedua tangan memegang lutut, ya. Kedua tangan memegang kedua lutut. Itu cara ruku yang paling sempurna. Ulangan lagi, pertama leher dan punggung harus rata seperti satu papan yang lurus, seperti papan yang lurus. Nomor dua, betis harus ditegakkan. Nomor ketiga, kedua tangan memegang kedua lutut. Itu cara ruku yang paling sempurna. Wasa disulang utai kang nomor nang meku tumakninah tu tumakninah. Wahya utawi tumakninah iku sukunun menang ba'da harakatin ilm sawise robah. Iku sukun menang ba'da harakatin ilm sawise robah. Apa itu tumakninah? Tumakninah adalah diam setelah bergerak. Nah, itu kan coba perhatikan ke depan. Kita misalkan ruku, ketika ruku kan kita bergerak ya, dari berdiri turun ke bawah untuk ruku. Nah, itu kan bergerak. Allahu Akbar, kemudian diam. Nah, makanya maaf ya, kalau kita misalkan ruku baru saja ruku langsung berdiri lagi, berarti tidak ada diamnya. Nah, tidak ada diam, itu berarti tidak ada tumakninahnya. Padahal tumakninah merupakan ruknun min arkani sholat. Sampai misalkan sudah ruku berdiri, sebetulnya sesudah berdiri harus ada diamnya. Nah, diam setelah melakukan gerakan itu namanya tumak. Tapi ini mah enggak, misalkan ruku langsung berdiri langsung turun sujud langsung
bangun dari dua sujud, dari apa duduk di atas dua sujud, seolah-olah tidak ada diamnya. Nah itu berarti tidak ada tumanina. Nah inilah montaraweh 20 rakaat dalam waktu 5 menit. Wah itu sebenarnya tidak ada tumanina. Jadi tumanina itu sukunun ba'da harakatin, diam setelah bergerak. Iku arana tumanina. Iku syukurun menang ba'da harakatun sawise obah fi ilam ruku ay ar-ruku'i tegese ilam ruku wasadisu atumaninatu wahia. Adapun tumanina sukunun dia ba'da harakatin setelah bergerak di dalam ruku. Jadi kesimpulannya tumanina adalah diam setelah bergerak. Di dalam ruku harus ada tumaninahnya, diam dulu sebentar. Nah eta sebentar. Wal musannif lan utai musannif iku ya jalu dan diakan sapa musannif iku ya jalu dan diakan sapa musannif tumaninata itu manina pengarang menjadikan tumana sebagai rukun yang menyendiri, maka masuk hitungannya rukun karena rukun yang menyendiri. Fil arkani lan pira-pira rukun ruknani rukun mustaqilan ka deweki mustaqilan ka deweki. Musonif menjadikan tumanina dalam rukun sholat sebagai rukun yang menyendiri. Ngerti rukun yang menyendiri, jadi dihitung satu rukun gitu ya. Jadi dihitung satu rukun, maka tumanina itu masuknya kepada rukun yang nomor ke-6. Pertama, apa yang pertama? Niat. Yang kedua berdiri. Ketiga takbiratul. Keempat membaca Fatihah. Nomor kelima ruku. Nomor keenamnya tumanina. Jadi tumanina dijadikan rukunan mustaqilan, rukun yang menyendiri. Jadi masuk hitungan ya, karena termasuk salah satu rukun sholat. Nah kalau yang lain mah tidak dijadikan sebagai rukunan mustaqilan, melainkan sebagai hay'ah, keadaan yang mengikuti kepada rukun gitu. Jadi karena merupakan keadaan maka tidak dihitung satu rukun ya. Jadi kalau ruku ya ruku plus tumanina. Jadi tuman itu keadaan ruku. Jadi tumanina tidak dihitung. Jadi dihitungnya double ruku plus tumanina gitu. Itu ulama yang lain. Wa masyalan lumaku alaihi ngatasé ja'lu sapa An-Nawawi Imam Nawawi fi tahqiq dalam kitab tahqiq. Wa masyalan lumaku alaihi ngatasé ja'lu sapa An-Nawawi fi tahqiq dalam kitab tahqiq. Imam An-Nawawi sejalan dengan pendapat ini di dalam kitab At-Tahqiq. Jadi di kitab At-Tahqiq sami Imam Nawawi menjadikan rukun itu sebagai satu rukun yang menyendiri, jadi masuk hitungan. Wa ghairul musannif lan utawi saliyane musannif iku ya ja'alu dadiakan sapa ghair ha'ing tumanina. Iku ya ja'alu dadiakan sapa ghair ha'ing tumanina, sedangkan selain pengarang beliau menjadikan tumanina bukan satu rukun yang menyendiri, tetapi hayatan ing sunnah hayatan ing sunnah hayat tabi'atal kang manut lil arkani maring pira-pira rukun, atau hayatan ing tingkah hayatan ing tingkah atau keadaan tabi'atal kang manut lil arkani maring pirang-pirang rukun. Sedangkan selain musonif beliau menjadikan tumanina sebagai keadaan yang mengikuti terhadap rukun sholat. Jadi tumanina itu bukan rukun yang menyendiri, tetapi keadaan yang menempel pada sebuah rukun. Mana contohnya rukun sholat teh ruku itu sebagai rukun sholat. Tumanina itu keadaan ruku, hay'ah atau keadaan ruku. Jadi keadaan ruku itu kudu tumanina. Berarti eta tumanina teh lain rukun yang menyendiri, tetapi keadaan yang menempel pada sebuah rukun ya. Berdiri atau i'tidal kudu tumanina. Tumanina teh keadaan yang menempel
pada sebuah rukun sholat, maka rukun ini tidak masuk pada hitungan rukun. Jadi nanti hitungan itu ruku plus tumanina. Kalau di sini mah ruku ongko, tumanina ongko, jadi masuk itu nomor 5 ruku, nomor ke-6 tumanina. Nah, sedangkan menurut selain pengarang mah tumanina mah tong dijadikan hiji rukun, tetapi keadaan yang menempel pada rukun. Jadi nomor 5 adalah ruku plus tumanina. Nomor 7 nomor 6 bukan tumanina, nomor 6 adalah yang bangun daripada ruku. Wasabi'ar ruku. Wasabi'u wallahu a'lam bishawab. Allah biya